Judulnya Prinsip Dasar Interpretasi Tes Serologi dalam bidang obstetrik dan ginekologi, dengan bagian pertama adalah dasar-dasar imunologi respon humoral. Ya, saya persilakan Dr. Kanadi untuk presentasi, Dok. Baik, terima kasih Dr. Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit diskusi tentang prinsip dasar interpretasi tes serologi, karena terus terang sehari-hari tes serologi ini sering digunakan untuk melakukan deteksi pada penyakit-penyakit tertentu. Oleh karena itu cukup penting bagi kita semua untuk dapat melakukan interpretasi tes serologi dengan baik. Mungkin kita batasi pembicaranya hanya dalam bidang obstetrik dan ginekologi. Tapi saya sekali lagi, kalau hanya sekedar memberikan panduan, kalau ini positif artinya apa, ini negatif artinya apa, saya pikir sebentar lagi juga akan hilang pemahaman seperti itu. Buat saya yang paling penting adalah memberikan dasar konsep yang penting, karena apapun nantinya tesnya, saya yakin ini akan merujuk kepada prinsip-prinsip fisiologi pada respon imun humoral. Oleh karena itu saya akan memberikan sedikit basic dulu tentang respon imun humoral, dan mungkin pada kesempatan berikutnya saya akan memberikan beberapa hal terkait dengan interpretasi pada tes serologi. Baik, sekali lagi objektif dari pembicaraan pada hari ini adalah saya ingin mencoba mereview sedikit tentang humoral immune response sebagai dasar dari nantinya kita menggunakan sebagai pengetahuan untuk melakukan interpretasi tes serologi. Jadi seperti kita ketahui, mungkin saat ini banyak kita gunakan rapid test seperti ini merupakan salah satu bentuk tes serologi menggunakan dasar dari serum atau plasma pasien yang ditujukan untuk mendapatkan hasil terkait dengan keberadaan antibodi. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa yang dideteksi dari alat tes serologi atau apapun caranya, bisa juga mungkin dilakukan tes ELISA dan lain sebagainya. Ini sebenarnya adalah mencoba mendeteksi keberadaan dari antibodi. Nah, saya tidak akan terlampau banyak membahas tentang teknik laboratorium, tapi saya hanya ingin membahas tentang apa arti dari semua ini. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mengenal bahwa respon imun kita terhadap sebuah penyakit, ini ada yang disebut sebagai respon imun primer. Artinya, ini adalah kali pertama di mana tubuh kita berkontak dengan penyakit atau kuman tertentu, dan kemudian tubuh kita bereaksi dengan menghasilkan sebuah antibodi. Nah, antibodi ini kita ketahui adalah merupakan bagian dari sistem imunitas adaptif. Jadi artinya dia merupakan sebuah sistem pertahanan tubuh yang mengenali antigen secara spesifik, ya, karena dia masuk ke dalam bagian sistem imun adaptif. Nah, kita lihat di sini semua pasti tahu pada kontak pertama pasti yang keluar IgM. Nah, nanti kita lihat apa itu arti IgM. Lalu kemudian tidak lama berselang, tubuh juga akan menghasilkan apa yang disebut sebagai IgG. Nah, nanti kita mengenal sedikit apa itu IgG. Dan kita lihat IgM tidak bertahan lama, tapi kita lihat IgG cukup bertahan. Nah, ini yang akan kita bahas, kenapa IgG bisa bertahan. Dan kemudian apabila ternyata pasien itu mengalami kontak yang kedua dengan kuman yang sama, maka ini kita sebut sebagai secondary immune response. Nah, kalau kita lihat secondary immune response di sini, ada perbedaan dengan primary immune response, di mana pada secondary immune response kita lihat bahwa kadar imunoglobulin G ini meningkat jauh lebih cepat dibandingkan pada masa primary immune response. Bahkan kita lihat perbedaan berikutnya, jelas sekali bahwa kadar IgM hampir tidak bermakna pada secondary immune response. Nah, jadi kita harus memahami ini artinya apa, karena tentu saja menggunakan serologi tes ini akan kita bahas nantinya tentang kaitannya dengan pengembangan atau perkembangan sistem antibodi di dalam tubuh yang nantinya akan menghasilkan IgM atau IgG,
di primary immune response, tapi di secondary immune response dia akan melepaskan IgG saja. Nah, ini sedikit perbedaannya. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita melihat apa itu serological test, artinya kalau secara mudah, secara gampang, secara sederhana, ini adalah sebuah prosedur laboratorium yang berupaya untuk mendeteksi keberadaan antibodi yang spesifik. Sekali lagi, spesifik terhadap antigen tertentu. Jadi artinya, kalau kita melakukan serological test pada toksoplasma, artinya kita ingin mendeteksi keberadaan antibodi yang spesifik mengenali hanya toksoplasma. Kalau kita ingin melakukan serological test pada rubella, maka kita hanya ingin melihat keberadaan antibodi yang spesifik terhadap rubella. Jadi bukan mendeteksi keberadaan kumannya. Ini yang seringkali mungkin para klinisi harus menjelaskan kepada pasien karena selama ini pasien hanya tahu hasil serological test itu positif atau negatif. Kalau positif artinya dia terinfeksi, kalau negatif artinya dia tidak terinfeksi. Sebenarnya ini adalah merupakan cara melakukan interpretasi yang tidak tepat. Nah, apa yang dapat digunakan dari serological test ini kalau kita berkaca pada era pandemi seperti sekarang, rapid test banyak digunakan untuk melakukan tracing kontak, lalu juga yang sering digunakan para epidemiologis untuk memonitor perkembangan positivity pada populasi, dan sebenarnya yang paling umum menurut saya adalah mengidentifikasi orang yang pernah terekspos dan kemudian melihat apakah orang itu sudah memiliki antibodi atau tidak. Nah, ini yang sebenarnya adalah core dari serological test itu. Nah, untuk memahami ini, ya kita harus ngomong sedikit dong tentang imunologi, karena tanpa kita memahami prinsip imunologi, mustahil kita dapat memberikan interpretasi serologi dengan baik. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara tentang antibodi, antibodi adalah bagian dari mekanisme sistem imun adaptif. Kalau kita bicara sistem imun adaptif, artinya ini adalah sebuah sistem kekebalan tubuh yang mengenali, sekali lagi, mengenali antigen secara spesifik. Jadi benar-benar spesifik, tidak general. Kalau sistem imun innate, dia hanya mengenali bentuk-bentuk antigen yang sangat umum ditemukan pada kuman patogen. Contohnya, seperti lipopolisakarid atau LPS. Lalu kemudian flagel. Flagel tidak mungkin ada pada sel normal. Lalu kemudian double stranded RNA. Nggak mungkin ada double stranded RNA pada sel normal. Kita tahu RNA hanya single stranded. Dan bentuk-bentuk molekul lain yang cuma ditemukan pada kuman patogen, dan molekul tadi dipertahankan berjuta-juta tahun lamanya oleh kuman patogen. Karena apa? Kalau mereka menghilangkan struktur molekul itu, maka hilanglah patogenitasnya. Jadi artinya dia boleh berubah-ubah jadi apa, tapi khusus untuk struktur tadi, dia tetap harus maintain, dia harus tetap conserve. Nah, inilah keuntungannya, sehingga sistem innate kita nggak usah repot-repot harus mengenali banyak sekali antigen, karena dengan mengenali antigen yang berkorelasi dengan patogenitas, maka sistem imun kita udah tahu ini yang masuk pasti kuman patogen. Nah, kalau sistem imunitas spesifik ini beda. Ini sistem imun yang harus mengenali secara spesifik kumannya siapa, sehingga kemudian respon imun yang di-generate juga akan sangat spesifik. Contohnya, kita tahu kuman ini ada yang tipenya seneng masuk ke dalam sel untuk digunakan resources tadi untuk berkembang biak. Nah, kuman-kuman yang senang masuk di dalam sel ini sangat susah membunuhnya kalau tidak sel itu dihancurkan sekalian sama kuman-kumannya. Nah, inilah yang dilakukan pada kasus kuman-kuman intraseluler. Tapi kalau kumannya senang berkeliaran, berkelana di aliran plasma, maka kuman ini lebih gampang ditembaknya dengan menggunakan antibodi misalnya, dengan menggunakan sistem imunitas humoral. Nah, inilah pentingnya sistem imunitas spesifik ini agar supaya respon imun kita proper, ya, sesuai dengan tipe kumannya. Beda dengan sistem innate yang pokoknya apapun kumannya inflamasi, apapun kumannya inflamasi.
Nah, ini yang dapat kadangkala ya, seringkali kita lihat inflamasinya benar membunuh kumannya, tapi bisa juga memberikan collateral damage. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana sistem imun adaptif ini teraktivasi, jadi kalau misalnya ada kuman yang masuk, dan kemudian kuman tadi ditangkap oleh sel yang disebut sebagai antigen presenting cell, seperti misalnya dendritic cell atau macrophages, maka kuman yang ditangkap tadi akan difagosit, dan kemudian makrofag tadi akan pergi ke aliran lymph, dan kemudian dia akan menuju ke kelenjar getah bening. Di dalam kelenjar getah bening, terutama di area dari limfosit T, maka kuman yang tadi sudah difagosit tadi akan dicacah kecil-kecil, dan kemudian fragmen-fragmen kuman tadi akan diekspresikan di permukaan dari sel APC tadi, dan kemudian limfosit T tadi datang satu demi satu untuk berupaya mengenali antigen tadi. Nah, percayalah di tubuh kita, limfosit T maupun limfosit B ini semua sudah dipersiapkan dengan sangat luar biasa. Nggak ada antigen yang akan lolos. Semuanya pasti dikenali. Cuma kapan dikenalinya itu yang akan menjadi pokok bahasan kita nanti terkait dengan pengenalan antibodi. Nah, apabila limfosit T ini kemudian mengenali antigen yang dipresentasikan oleh sel APC tadi, maka kemudian dia akan teraktivasi. Jadi ini bisa kita lihat gambaran interaksi antara sel APC yang mengekspresikan potongan-potongan kuman yang difagosit tadi, dan kemudian dikenali oleh limfosit T di dalam kelenjar getah bening, dan kita tahu jenis limfosit T ini adalah limfosit T helper. Limfosit T helper ini setelah mengenali fragmen kuman itu, dia udah tahu nih, ini kuman yang tipe seperti apa. Maka kemudian dia akan melepaskan apa yang disebut sebagai sitokin. Nah, sitokin ini sangat spesifik. Ada sitokin yang bersifat yang disebut sebagai Th1 sitokin atau yang disebut sebagai Th2 sitokin. Th1 sitokin ini umumnya akan mengaktifkan semua sistem imunitas seluler yang anggotanya adalah limfosit T sitotoksik, sel natural killer, dan sel makrofag. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya kuman ini senang ngumpet di dalam sel, maka pasti yang diaktifkan adalah sistem imunitas seluler. Karena tipe dari limfosit T sitotoksik, sel NK, dan makrofag ini pasti akan merusak sel yang dijadikan tempat untuk bersembunyi dari si kuman tadi. Nah, tapi kalau kuman ini senang berkelana di plasma darah dan seterusnya, atau dia melepaskan toksin yang toksin ini bisa mengalir kemana-mana, maka ini lebih baik dihadapi oleh sistem imunitas humoral, di mana sitokin T helper 2 akan mengaktifkan limfosit B yang nantinya akan berujung dengan pembentukan sel plasma yang akan melepaskan antibodi. Nah, antibodi inilah yang kemudian akan menghadapi kuman ataupun produk-produknya yang berkeliaran di dalam aliran plasma. Nah, mari kita sedikit mengenali apa itu antibodi sebagai bagian dari sistem imun adaptif, tapi dari bagian sistem imunitas humoral. Nah, kalau kita lihat semua pasti ingat bentuk antibodi seperti huruf Y, ada kakinya pendek 2 dan kaki yang panjang 1. Nah, kalau kita lihat yang kaki pendek ini sebenarnya adalah bagian yang sangat penting karena ini adalah tempat untuk mengikat antigen yang dikenali oleh antibodi tadi. Nah, bagian ini seringkali disebut sebagai antigen binding site, tempat untuk mengikat antigen. Sementara kakinya yang panjang itu biasanya disebut sebagai bagian yang disebut efektor, karena dengan kaki yang panjang inilah dia akan memicu berbagai reaksi seperti mengaktifasi sistem komplement, lalu kemudian menghancurkan sel dengan melalui sebuah mekanisme yang disebut sebagai antibody dependent cellular cytotoxicity yang terkenal dengan kepanjangan ADCC, bukan ada apa dengan cinta, AADC, ya, ini jangan terbalik ya. Nah, jadi ini yang struktur komponen yang sangat penting dari antibodi. Dan kaki yang panjang ini juga akan menentukan tipe dari antibodi tadi, apakah dia tipe IgM, IgA, IgG, dan seterusnya. Nah, ini saya kasih ilustrasi aja.
Ya, bisa kita lihat di sini bahwa bagian yang disebut sebagai antigen binding site, kalau kita lihat dia akan mengikat antigen pada mikroba di sini. Ini adalah bagian antigen binding site, dan bagian kakinya yang disebut sebagai FC, ya, atau bagian yang efektor, dia akan mengaktifasi sistem komplement. Ya, kita lihat di sini ada sistem komplement yang mengenali antibodi yang mengikat antigen tadi, dan sistem komplement ini akan mengaktifasi kaskade dari komplement melalui jalur yang disebut sebagai jalur klasik. Dan kita tahu endpoint dari aktivasi sistem komplement adalah pembentukan sebuah struktur yang disebut sebagai membran attack complex, di mana membran attack complex ini berbentuk sumur, ada di lapisan membran kuman, dan menyebabkan isi kuman ini semuanya keluar sehingga kuman itu akan kolaps. Ya, ini adalah merupakan sebuah mekanisme dari sistem antibodi dalam imunitas humoral. Nah, kalau kita berbicara tentang fragment of antigen binding site ini, kita bisa lihat bahwa struktur permukaan dari antigen binding site ini ada bermacam-macam, karena memang sekali lagi, karena ini sistem imunitas yang spesifik, maka dari bagian antigen binding site ini harus menyesuaikan bentuknya sedemikian rupa sehingga antigen itu bisa klop, masuk, terikat dengan baik. Nah, jadi bentuk permukaannya ini harus betul-betul sesuai dengan antigennya. Ya, saya tidak akan berbicara terlampau dalam terkait dengan strukturnya karena ini adalah jatahnya orang S2 imunologi. Tapi saya hanya sedikit saja memberikan gambaran ya bagaimana sebuah struktur antibodi ini didesain di dalam tubuh kita. Dan kita tahu semua struktur di dalam tubuh kita pasti didesain by arrangement. Arrangementnya dari mana? Oleh gen. Jadi ada gen-gen tertentu yang bertanggung jawab dalam pola pembentukan antibodi tadi. Nah, kita lihat di sini ada bagian dari antigen binding site. Di sini kita lihat gennya yang berwarna merah dan kuning, dan juga ada yang putih. Sementara gen yang ini adalah lebih banyak untuk membentuk katakanlah kelas dari antibodi. Jadi yang berwarna biru ini adalah yang membentuk kelas antibodi. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi, gen yang bertanggung jawab pada pembentukan antibodi ini ada pada 3 kromosom. Ya, kalau yang katakanlah rantai panjang atau yang disebut heavy chain ini ada di kromosom 14, sementara kalau yang light chain ini ada di kromosom 2 dan kromosom 22. Nah, saya ingin ngasih tahu pada kalian bahwa di dalam tubuh kita antibodi itu jumlahnya banyak sekali. Jumlah dalam arti bukan hanya total number, tapi kita tahu antigen di dunia ini ada jutaan. Ada jutaan antigen yang harus dikenali oleh tubuh. Ya, oleh karena itu PR banget buat tubuh kita untuk menghasilkan pula antibodi yang spesifik. Artinya antibodinya harus mampu mengenali jutaan jenis antigen. Nah, gimana caranya? Nah, artinya di sini bagian dari antigen binding site ini harus sangat fleksibel, harus mampu bisa dirubah-rubah bentuknya sehingga benar-benar mengakomodir bentuk antigen yang sangat banyak jumlahnya jutaan. Nah, mungkin kalian ingat ya, waktu kita di SMP apa SMA ya, misalnya ada variasi A, B, C, 1, 2, 3. Nah, bentuklah variasi dengan menggunakan 2, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Nah, dengan menggunakan rumus kita sudah tahu ada berapa formasi yang bisa dihasilkan dari kombinasi tadi. Nah, ini sebenarnya saya hanya ingin memperlihatkan bahwa gen V yang merupakan bagian pembentuk antigen binding site ini jumlahnya ada sekitar rantai kappa ada 40, rantai lambda ada 30, dan heavy chain ada 40. Bayangkan kalau ini dikombinasi kayak apa. Saya hanya ingin memberikan gambaran saja, tidak ingin berbicara terlampau detail. Hanya kalian bayangkan saja, kombinasi yang bisa dibuat oleh sistem antibodi di dalam tubuh kita adalah kurang lebih 5 kali 10 pangkat 13 kombinasi. Jadi artinya apa? Kalau kita melihat jenis kombinasi dari bentuk antigen yang
yang akan dikenali rasa-rasanya sih, insya Allah tidak akan ada antigen yang tidak bisa dikenali oleh antibodi di dalam tubuh kita. Karena antibodi di dalam tubuh kita ini ada 5 kali 10 pangkat 13 jenisnya, bukan jumlahnya. Nah, selanjutnya di tahun 50-an, ya, seorang pakar virologis yang bernama Sir Frank McFarlane Burney yang mendapatkan hadiah Nobel bersama-sama dengan Sir Peter Medawar. Sir Peter Medawar juga adalah seorang imunologis yang pertama kali merupakan bapaknya reproduksi imunologi, ya, karena menyatakan tentang maternal tolerance. Ini mengemukakan sebuah teori yang akhirnya mendapatkan Grand Prize Nobel, yaitu tentang clonal selection theory. Dulu orang mengira bahwa antibodi baru dibentuk saat kuman itu datang. Jadi kuman A datang, baru tubuh membentuk antibodi terhadap kuman A. Ternyata hipotesis itu salah. Ternyata antibodi terhadap A sudah ada dari dulu, cuma tinggal nunggu kapan kumannya datang. Nah, jadi artinya kalau seorang anak kecil atau anak balita diberikan vaksin rubella atau measles, sebenarnya di dalam tubuh anak itu sudah ada antibodi terhadap measles, cuma antibodinya dalam bentuk IgM. Nah, nanti kita akan lihat apa bedanya IgM dengan IgG. Nah, ini adalah bentuk-bentuk antibodi. Ada kita lihat di sini ada IgG, IgM, IgD dan seterusnya, ya. Lalu kemudian kita lihat di sini adalah kromosom yang menghasilkan kelas antibodi ini ada di kromosom 14, ya. Nah, kemudian kita lihat di sini sebenarnya IgG tidak cuma satu tapi ada beberapa jenis, ya. Hanya sedikit pengetahuan saja tentang IgG, IgM dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi pada sistem imunitas humoral kalau misalnya ada kuman masuk dan kemudian akan menyebabkan teraktivasinya limfosit B dan menghasilkan sel plasma yang melepaskan antibodi, maka antibodi ini akan melakukan 3 fungsi. Pertama, netralisasi. Artinya kalau toksin berkeliaran di plasma, maka agar toksin ini tidak berikatan dengan reseptornya dan menimbulkan sebuah kerusakan, maka toksin ini keburu diikat dulu oleh antibodi, sehingga toksin ini nggak akan pernah bisa berikatan dengan reseptornya. Contohnya adalah tetanus toksoid. Ya, tetanus itu yang mematikan adalah toksin tetanusnya, bukan kuman tetanusnya. Jadi toksinnya yang dibuat vaksin, sehingga antibodi terhadap toksin dari tetanus ini akan menghambat agar toksin tetanus ini tidak berikatan dengan reseptor. Lalu kemudian opsonization. Opsonization artinya kalau ada kuman, ini kalau dia dikenali oleh antibodi dan di permukaannya dikenali oleh antibodi, maka tentu kuman itu akan jauh lebih gampang dikenali oleh sel makrofag. Dia akan dilakukan fagositosis melalui mekanisme opsonisasi. Begitu pula dengan komplement. Tadi antibodi, kalau dia mengenali misalnya permukaan sel darah merah, misalnya kalian pernah mendengar istilah Coombs test dan lain sebagainya pada kasus autoimun hemolytic anemia, maka kita tahu ada antibodi yang mengenali permukaan dari sel darah merah dan akibat adanya selimut antibodi di permukaan sel darah merah itu atau antibody coated red blood cells, maka dia akan mengundang sistem komplement dan komplement akan membentuk struktur MAC yang menyebabkan terjadinya keluarnya konten dari sel darah merah ini sehingga terjadi hemolisis. Ini adalah bagian dari aktivasi antibodi. Nah, yang terjadi adalah kalau ada kuman masuk dan memicu terjadinya aktivitas dari sistem imunitas humoral, maka paling tidak saya hanya ingin membahas 2 hal saja. Membahas 3 hal. Pertama akan terjadi apa yang disebut sebagai affinity maturation. Nah, affinity ini nanti kita bahas. Affinity adalah kemampuan mengenali antigen oleh bagian fragment of antigen binding site. Lalu kemudian isotype switching. Isotype switching jadi awalnya IgM
lalu kemudian diubah jadi IgG. Kenapa harus begitu? Dan yang terakhir adalah pembentukan sel memori. Nah, kalau kita lihat di sini beda banget struktur IgM dengan IgG. Ya, kita lihat IgM ini sangat besar, dia berbentuk pentamer, di mana 5 molekul IgM yang besar-besar dikombin sekaligus menjadi satu dibandingkan dengan struktur antibodi IgG. Nah, inilah yang menjelaskan pada kasus-kasus rhesus incompatibility, kenapa anak pertama bisa selamat. Karena pada saat kontak pertama antara darah fetus dengan darah ibu, maka respon imun primer akan menyebabkan terbentuknya IgM. IgM dengan molekul yang begitu besar dalam bentuk pentamer tentu akan menyebabkan kesulitan untuk menembus sawar plasenta. Dan ini makanya yang menjelaskan kenapa anak pertama bisa survive dari kondisi rhesus incompatibility. Tapi tidak dengan anak kedua, karena pada saat kontak kedua, maka sistem imun akan melepaskan IgG, yang jelas kita lihat molekulnya strukturnya lebih kecil, dan tentu mampu dapat masuk ke dalam sawar plasenta, mengikat sel darah merah janin, dan memicu terjadinya hemolisis yang dapat berujung kepada terjadinya sebuah kondisi hidrops fetalis, dan seterusnya. Ini adalah biasanya pertanyaan-pertanyaan ronde yang biasanya jawabannya kira-kira seperti itu. Jadi ada bocoran sedikit untuk pertanyaan ronde untuk masalah hidrops fetalis. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, adanya class switching dari IgM ke IgG, ini memang didrive karena adanya sitokin-sitokin tertentu. Ya, saya tidak membahas, hanya sedikit memberikan konsep bahwa keluarnya sitokin dalam respon inflamasi tadi akan mendrive IgM menjadi IgG dan seterusnya. Bahkan ada juga IgA apabila memang kuman ini terutama menyerang di daerah mukosa. Nah, selain membentuk class switching tadi, maka yang paling penting sebenarnya pada saat pembentukan antibodi adalah juga memperbaiki afinitas. Ternyata IgM itu afinitasnya jauh lebih buruk dibandingkan dengan IgG. Artinya kemampuan mengikat antigen oleh IgM jauh lebih lemah dibandingkan dengan IgG. Nah, oleh karena itu penting ya melakukan apa yang disebut sebagai affinity maturation. Makanya orang lucu kalau di negara kita ya orang kena ada mengandung IgG rubella, IgM-nya udah nggak ada, malah ketakutan setengah mati. Bahkan ada yang menganjurkan sebaiknya jangan hamil dulu sampai IgG-nya negatif. Wah, mau sampai kapan IgG-nya negatif? Dan justru Royal College of Obstetrics and Gynae pada NICE guidelines untuk couple yang ingin punya anak justru mempersyaratkan agar si perempuan sebisa mungkin sebelum masuk program ingin punya anak, darahnya sudah mengandung IgG positif terhadap rubella. Karena IgG tadi jelas sekali secara struktur dia akan lebih kecil daripada IgM, artinya dia bisa masuk lewat sawar plasenta masuk ke bayinya, dan kemudian afinitas terhadap rubella juga akan sangat jauh lebih baik daripada IgM rubella. Nah, inilah yang penting. Justru orang yang punya antibodi protektif malah sangat ketakutan. Inilah makanya saya bilang, dengan memahami sistem imunitas humoral ini, maka kita memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang penginterpretasi dari serological test. Nah, sekarang seringkali ada istilah afinitas, ada istilah aviditas. Nah, apa sih bedanya? Kalau afinitas kita istilahnya fight one by one. Artinya satu antibodi kekuatan mengikat antigennya kuat nggak? Nah, ini yang kita sebut sebagai affinity. Kalau avidity ini kekuatan secara serempak atau bersama-sama. Nah, kita tahu IgM itu afinitasnya rendah. Tapi karena dia pergi kemana-mana berlima, ya jelas saja kalau kumannya satu dikeroyok 5 ya payah juga kumannya. Meskipun dia afinitasnya tidak terlampau baik. Jadi istilahnya secara sederhana seperti itu. Nah oleh karena itu makanya kalau kita melihat
perbedaan dari IgM dan IgG ini bukan hanya sekedar dari struktur, bukan hanya IgM lebih gede, pentamer, sementara IgG ini single atau monomer dan dia lebih kecil dan afinitasnya jauh lebih kuat. Nah, inilah yang membedakan apa bedanya primary immune response dengan secondary immune response. Jadi artinya kalau orang mengalami secondary kontak dengan kuman, justru kalau dia sudah ada IgG-nya, dia tidak perlu khawatir karena sudah ada antibodi yang sangat protektif dengan afinitas yang sangat tinggi dan terus terang dengan terbentuknya memory cells, maka peak atau kadar puncak dari antibodi ini dengan cepat sekali bisa dilepaskan karena dia tidak melewati lagi fase-fase pembentukan limfosit B, lalu kemudian sel plasma dan seterusnya, tapi dia sudah ada sel memorinya. Nah, inilah 3 hal yang sangat menguntungkan dari imunitas humoral ini. Kalau sudah pernah terjadi first contact, maka sebagai take home message-nya ada 3 hal yang perlu kita pahami. Pertama, adanya class switching dari IgM ke IgG, adanya perbaikan dari afinitas, dan yang terakhir ada pembentukan memory cells. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir dengan keberadaan antibodi ini karena antibodi ada merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh kita yang sebenarnya ditujukan untuk memproteksi, melindungi tubuh kita dari invasi kuman-kuman yang bersifat patogen. Nah, ini adalah bagian pertama dari serological test. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa mendapatkan gambaran secara global tentang apa itu IgM, apa itu IgG, apa itu memory cells, apa itu primary immune response, dan apa itu secondary immune response. Nanti the next lecture kita akan coba masuk kepada aplikasi, misalnya kita coba review tentang bagaimana menginterpretasi serological test, misalnya untuk toxoplasma, rubella, dan seterusnya, dan mungkin COVID-19. Mungkin sementara itu, Dr. Kemal. Ya, terima kasih Dr. Kanadi untuk presentasinya. Saya rasa mungkin banyak pertanyaan ya. Kalau saya kasih kesempatan dulu kepada PPDS ya untuk bertanya. Silakan. Selamat pagi dok, Andika dokter. Ya Dika, silakan Dika. Langsung aja. Iya dok, izin bertanya dokter, sedikit mungkin karena kan kurang dibahas mengenai COVID mungkin pada pembahasan berikutnya ya dokter Kanadi. Namun izin mungkin dalam pengalaman kita karena kan kita banyak berhubungan di semester terakhir dengan COVID. Jadi dari penjelasan dokter Kanadi barusan itu untuk rapid test harusnya untuk COVID test itu sekali dia IgG-nya positif, berarti dia rapid testnya akan IgG positif terus, dok. Tidak ada negatifnya ya dokter. Jadi harusnya rapid test tidak bisa kita gunakan untuk mendiagnosa apakah pasien sudah sembuh atau tidak ya dok. Begitu dok. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kita berbicara tentang respon imun. Ini memang sangat berbeda dengan mendeteksi keberadaan kuman. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat dari tujuan menggunakan serological test adalah tadi seperti saya katakan, pertama untuk kepentingan kontak tracing, kedua adalah untuk melakukan studi epidemiologi, dan yang ketiga adalah untuk melihat kontak dan siapa yang sudah punya antibody. Basically rapid test tidak digunakan untuk follow up treatment. Ya. Jadi dia adalah untuk melihat apakah seseorang ini sudah pernah berkontak dengan kuman tertentu. Saya tidak spesifik, hanya menyatakan COVID-19, tapi apapun kuman yang telah berkontak, seharusnya tubuh kita akan menghasilkan antibodi yang spesifik. Ya, saya rasa jawabannya cukup jelas dan langsung to the point ya. Ada lagi yang mau ini bertanya? Kalau dari residen nggak ada, mungkin saya ke Dokter Vita, Dokter Mila, saya lihat belum. Dokter Vita mungkin. Salam. Ya, Mil. Silakan, Mil. Hah?
Apanya? Masih nyala itu? Bisa. Ya mau nanya aja untuk respon yang kedua sudah ada IgG-nya, dia harus ada kan kalau rapid kita hanya positif negatif saja. Tapi kan kalau kita cek misalnya ELISA kita bisa tahu titernya berapa. Nah untuk sampai dia second respon itu apakah harus ada spesifik titernya berapa untuk apa namanya atau as long as itu positif levelnya berapapun oke. Ya, ini kaitannya juga dengan kalau kita vaksinasi itu ada dulu dikenal ya booster ya buat naikin kita kayak gitu. Kira-kira terkadang ada insight tentang ini. Terima kasih. Jadi pada neutralisasi antibody kita mengenal apa yang disebut sebagai seroconversion. Seroconversion itu artinya dari negatif menjadi positif, dan kemudian yang berikutnya adalah peningkatan titer. Nah, jadi misalnya kita melakukan pemeriksaan IgG, misalnya pada kasus yang memang sudah pernah terpajang sebelumnya, maka untuk mengetahui apakah ada second contact terhadap kuman yang sama, maka tidak bisa dilakukan satu kali pemeriksaan saja. Tapi kita harus melakukan katakanlah pemeriksaan terhadap peningkatan titer. Karena sekali lagi konsepnya adalah pada saat terjadi secondary response, di mana terjadi kontak kedua dengan kuman yang sama, maka yang berespon adalah sel memori. Nah, sel memori ini jelas sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibodi IgG dengan sangat cepat. Maka laju kadarnya menjadi cepat sekali meningkat, dan inilah yang dapat kita gunakan sebagai temuan bahwa memang betul-betul sedang terjadi secondary contact. Nah, jadi artinya paling tidak kita bisa melakukan pemeriksaan titer paling tidak dengan jarak kurang lebih 4 minggu untuk melihat seberapa tinggi titer yang meningkat. Kira-kira demikian. Oke, makasih dok. Ada lagi nggak pertanyaan? Dokter Fernandi, silakan. Nanya mengenai kemungkinan adanya, secara umum aja ya, kemungkinan adanya window period ya. Saya kan pengen tahu juga. Kalau melihat dari grafik yang di take home aja sih nggak ada window period ya. Jadi IgM mulai turun, IgG sudah naik. Mungkin terkait COVID atau apa gitu, mungkin Dr. Kanadi tahu. Yang suka kita takutkan kan adanya window period di mana IgM-nya sudah mulai turun, tidak terdeteksi, tapi IgG-nya pun belum cukup tinggi untuk bisa dideteksi juga gitu. Jadi pada saat itulah jadi mungkin orang jadi swab positif, tapi kok dicek rapidnya kok negatif semua gitu. Kira-kira secara umum ada kondisi window period itu ini nggak sih cukup sering atau jarang? Terima kasih. Terima kasih Dr. Fernandi. Jadi sekali lagi kita sebenarnya tidak pernah ada mengenal window period pada humoral immune response. Yang ada adalah fase di mana IgM ini masih positif tapi IgG-nya masih negatif. Artinya apa? Pada saat teraktivasinya sistem imunitas humoral, pada saat limfosit B yang mengandung IgM ini teraktivasi, maka sebenarnya sebagian dari limfosit B yang memiliki IgM ini masuk ke dalam zona limfosit B di kelenjar getah bening. Dan kemudian di dalam proses di dalam kelenjar getah bening tadi, maka antibodi IgM tadi kemudian di-challenge dengan sebuah mekanisme agar terjadi apa yang disebut sebagai affinity maturation dan juga class switching. Nah, tentu ini butuh waktu. Nah, disinilah kenapa pada saat first contact kita bisa mendapatkan sebuah episode di mana IgM-nya saja yang positif, IgG belum kelihatan. Karena kelenjar getah beningnya belum menghasilkan sebuah limfosit B yang melepaskan IgG. Akan tetapi pada saat limfosit B-nya melepaskan IgG yang pertama kali keluar bersama-sama
belum lama dengan IgM tadi, sebenarnya IgG juga dengan afinitas yang masih rendah. Jadi sebenarnya hebatnya sistem imun ini adalah dia terus keep on going to develop the most strongest antibody that can recognize the antigen specifically. Nah, itulah hebatnya dari sistem imun ini. Jadi dia terus membuat. Nah, tapi dalam proses itu kita bisa menangkap. Contohnya, misalnya kita pada serologi tes toksoplasma seringkali kita mendapati IgM-nya positif, IgG-nya positif. Nah, ini tentu sebuah dilema. Ini teaser aja ya sebelum the next lecture. Ya. Nah, kita tentu agak dilema. Ini pasien sebenarnya sudah punya antibodi yang protektif atau belum ya? Karena IgM-nya kok masih ada, tapi IgG-nya sudah tampak. Nah, ini IgG yang keluar ini sudah protektif atau belum? Nah, oleh karena itu ada yang disebut sebagai avidity test. Avidity test. Nanti saya jelaskan di lecture berikutnya gimana cara melakukan apa yang disebut sebagai avidity test. Nah, jadi kalau kita lihat kurva yang ada di sini sebenarnya tidak pernah ada yang disebut sebagai window period. Jadi artinya kalau IgM sudah terbentuk, at exact time di kelenjar getah bening sedang terjadi development dari IgG. Dan seharusnya saat IgM mulai menurun, IgG sudah mulai naik. Tapi IgG yang awal biasanya afinitasnya masih jelek. Nah, kalau IgG-nya positif tapi IgM-nya sudah hilang, nah disitulah biasanya IgG yang afinitasnya sudah cukup baik. Kira-kira begitu. Oke, saya Dr. Nabis. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi dok, mungkin saya ingin mencoba mendengar lagi pendapat dokter kalau untuk masalah proteksi terhadap suatu bisnis gitu ya, kalau orang udah kena ada kontak terhadap antigennya. Jadi yang pertanyaan dokter Mila tadi, apakah titer dari IgG itu akan mempengaruhi level proteksi atau enggak? Ya, tentu kita betul titernya ini tentu akan memperlihatkan respon imun kita ya. Cuma saya tidak tahu seberapa level yang dibutuhkan untuk setiap jenis kuman ya. Artinya cut off-nya berapa titernya dan seterusnya saya tidak dapat menyampaikan karena by the way dengan dia meningkat pastikan dia saat itu sedang dalam keadaan teraktivasi. Nah, terus terang saya belum tahu jawabannya kalau kita bicara cut off. Oke, ada lagi pertanyaan dari PPDS? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Ya, izin saya Rila, dokter PPDS tahap 1A. Izin bertanya, dok, misalnya untuk virus yang memiliki beberapa strain, dok, seperti dengue, nah pada saat seseorang itu terinfeksi strain yang pertama, kan nanti akan terbentuk IgG dan IgM. Lalu pada infeksi berikutnya oleh strain yang kedua, bagaimana untuk membentukkan IgG dan IgM-nya, dok? Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih. Ya, jadi pada secondary contact, kalau misalnya strain-nya berbeda, kalau strain-nya sama ya, memang IgG-nya yang pasti akan dominan ya dibandingkan IgM. Kita lihat IgM hampir mostly tidak signifikan peningkatannya. Tapi kalau kita lihat kalau dia terinfeksi oleh strain berikutnya, nah kita sebenarnya harus memahami apa yang disebut sebagai polyclonal antibody. Artinya begini, kuman itu ada banyak sebenarnya epitopnya, ada banyak bagian-bagian yang bisa dikenali oleh antibodinya. Nah, kita tidak tahu pada pemeriksaan serologi ini dia sebenarnya mengambil IgG yang mengenali apa gitu. Ya, dan IgM yang mengenali apa. Nah, oleh karena itu makanya ini yang perlu didesain di dalam pemeriksaan itu sebenarnya. Makanya kalau kita lihat tadi kan ada antigen yang dimasukkan ke dalam mesin tadi atau di dalam kit tadi untuk berupaya menangkap antibodi tadi. Nah tentu antigen yang digunakan di dalam pemeriksaan inilah yang akan
menentukan kira-kira antibodi yang tertangkap itu yang mana. Ya, ini kalau kita bicara teknik. Tapi kalau kita bicara teori, kalau dia terinfeksi oleh strain yang sama, memang kemungkinan besar IgG-nya yang akan ini, karena dia udah menyimpan memori tentang strain yang pertama. Nah, kalau dikatakan bisa nggak strain yang kedua? Bisa. Strain yang kedua ini bisa jadi juga kadangkala ada epitop yang masih homolog dengan strain yang pertama, ya, yang mungkin masih bisa dikenali sebagai seperti layaknya strain yang sebelumnya. Nah, ini tentu IgG-nya juga akan tetap naik. Tapi kalau ternyata ada bagian-bagian molekul tertentu yang baru yang bisa dikenali oleh antibodi sebagai bagian yang baru, bisa saja IgM-nya ini naik lagi. Jadi IgM itu akan menemukan adanya epitop yang baru yang mungkin ditemukan pada strain yang baru yang sebelumnya tidak ditemukan pada strain yang sebelumnya. Nah, inilah fenomena yang mungkin bisa kita lihat bahwa IgM-nya bisa naik lagi seperti layaknya primary immune response. Kira-kira demikian. Ya, baik. Saya rasa waktu sudah jam 9 ya, mungkin kita bisa sudahi dulu di sini. Tentunya ini seperti Dr. Kanadi sudah rencanakan bahwa kuliahnya akan ada second chapter ya dokter ya. Mudah-mudahan kita bisa jadwalkan untuk bisa supaya pengetahuan dasarnya ini nggak keburu lupa. Kalau itu kalau kelamaan nanti tahu udah lupa lagi sebelum kita menyelesaikan chapter ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mendengar dan juga berdiskusi. Terima kasih juga kepada Dr. Kanadi yang sudah mempresentasikan. Saya tutup acaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.